Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Cahyani dengan NIM 240209510778 dari kelas PTKI. Di sini saya akan menjelaskan program dari soal UAS pemrograman orientasi objek, yaitu soal yang pertama tentang sistem data buku perpustakaan. Nah, pertama saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita diminta atau user diminta untuk memasukkan judul buku. Misal saya masukkan judul Bumi. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan nama penulisnya, misalkan Terelie. Kita enter. Nah, setelah itu program menampilkan kembali data buku yang sudah diinput tadi, yaitu judul dan penulisnya. Nah, sekarang pada bagian ini, pada soal tadi itu menggunakan page kom UAS perpustakaan yang terdapat dua kelas, yaitu kelas buku dan kelas main. Nah, di sini kelas buku, kelas ini digunakan untuk menyimpan data buku. Nah, di dalam kelas ini terdapat dua atribut, yaitu string judul dan penulis. Nah, atribut judul digunakan untuk menyimpan judul buku, sedangkan atribut penulis digunakan untuk menyimpan nama penulis. Kemudian ada metode yaitu tampil data. Metode tampil datanya ini digunakan untuk menampilkan data buku ke layar. Nah, isi metodenya ini adalah sistem out-print-in yang mencetak judul dan penulis. Nah, saya membuat metode tampil data agar kode lebih rapi dan mudah digunakan kembali. Selanjutnya pada kelas main, yaitu import Java. Ada import Java util scanner. Nah, scanner ini digunakan agar program bisa menerima input dari keyboard. Lalu masuk ke metode utamanya. Metode main. Metode mainnya ini adalah bagian pertama yang dijalankan saat program dimulai. Kemudian saya membuat objek scanner. Objek ini digunakan untuk membaca input dari user. Selanjutnya saya membuat objek dari kelas buku. Objek buku ini digunakan untuk menyimpan data buku dan mengakses metode pada kelas buku. Berikutnya, program meminta input judul dan penulis. Baris ini digunakan untuk menyimpan input judul ke atribut judul, sedangkan pada bagian ini untuk menyimpan input penulis ke atribut penulis. Terakhir saya memanggil metode tampil data. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang sudah diinputkan sebelumnya. Jadi alur programnya itu sederhana, yaitu user memasukkan judul buku, lalu masukkan nama penulis. Nah, jadi data tersebut disimpan ke dalam objek buku. Setelah itu metode tampil data dipanggil untuk menampilkan data buku ke layar. Nah, alasan menggunakan cara ini, saya menggunakan kelas dan objek karena program menjadi lebih rapi dan terstruktur. Selain itu, jika ingin menambahkan data lain seperti tahun terbit atau penerbit, program akan lebih mudah dikembangkan. Selanjutnya pada soal kedua, yaitu membuat kode program tentang sistem nilai mahasiswa. Program ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, menampilkan nilai mahasiswa, dan menentukan nilai mahasiswa. Pada program ini terdapat dua page cake, yaitu Com Campus Model dan Com Campus Service.
Pada page cake ini digunakan agar kelas tersusun lebih rapi dan mudah dikelola. Nah, pada page cake Kampus Model itu terdapat kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Selanjutnya terdapat dua atribut, yaitu atribut nama dan atribut nilai. Pada atribut nama ini bertipe string yang digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, sedangkan atribut nilai digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa yang bertipe integer. Selanjutnya terdapat metode, yaitu metode tampil yang digunakan untuk menampilkan data mahasiswa ke layar. Pada kode ini menggunakan sistem outPrintIn yang digunakan untuk mencetak nama dan nilai mahasiswa. Selanjutnya terdapat page cake Kampus Service yang dimana isinya itu kelas nilai service. Pada kelas nilai service ini digunakan untuk mengelola proses perhitungan nilai atau grade-nya. Nah, metode yang digunakan yaitu hitung grade atau integer nilainya. Nah, metode hitung grade-nya ini digunakan untuk menentukan grade berdasarkan nilai mahasiswa. Nah, di sini menggunakan logika nilai atau grade-nya, yaitu jika nilai lebih atau sama dengan 85, maka grade-nya atau nilainya itu A. Selanjutnya else if jika nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka nilainya itu B. Selanjutnya else if yang kedua, yaitu jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka grade-nya itu C. Selanjutnya yang terakhir yaitu else-nya itu selain atau di bawah 60 itu maka nilainya D. Selanjutnya terdapat kelas main. Pada kelas main ini menggunakan import Java util ArrayList. Nah, ArrayList ini digunakan untuk menyimpan banyak data mahasiswa. Selanjutnya ada beberapa page cake-nya ini tadi yang digunakan untuk menyimpan kelas mahasiswa dan kelas nilai service. Nah, selanjutnya public class main atau public class void main ini digunakan untuk metode pertama yang dijalankan saat program dimulai. Hanya ada array list mahasiswa. Daftar neo array list ini digunakan untuk menyimpan beberapa data mahasiswa. Selanjutnya membuat objek nilai service. Nilai service ini objeknya yang digunakan untuk memanggil metode hitung grade-nya. Selanjutnya membuat objek mahasiswa. Objek mahasiswa satu ini dibuat dari kelas mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa. Selanjutnya ini mengisi nama dan nilai yang dimasukkan ke atribut objek mahasiswanya. Selanjutnya sama seperti yang di atas ini tadi. Selanjutnya menambahkan ke array list-nya. Data mahasiswanya dimasukkan ke dalam array list-nya. Nah, di sini ada perulangan for each. Di sini perulangan for each-nya digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada di array list-nya. Selanjutnya ini memanggil metode tampil untuk menampilkan data mahasiswanya. Selanjutnya ini service hitung grade-nya, yaitu metode hitung grade yang digunakan untuk menentukan grade berdasarkan nilai mahasiswanya. Ini menampilkan. Jadi alur programnya itu program dijalankan, terus membuat data mahasiswa, lalu data dimasukkan ke array list, lalu program membaca data dari array list, metode tampil menampilkan data, terus metode
hitung grade, menentukan grade, lalu hasil ditampilkan ke layar. Alasan menggunakan cara ini, alasan menggunakan kelas mahasiswa agar data mahasiswa lebih terstruktur. Saya menggunakan juga kelas nilai servis agar proses perhitungan grade dipisahkan dari data mahasiswa. Kemudian saya menggunakan ArrayList karena program membutuhkan penyimpanan lebih dari satu data mahasiswa. Jadi program ini menggunakan kelas, objek, metode, pagecake, ArrayList, dan percabangan if-else. Semuanya itu digunakan untuk membuat sistem nilai mahasiswa. Selanjutnya pada soal yang ketiga, yaitu membuat program sistem transaksi toko. Nah, contohnya saya jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat produk laptop, harganya 10 juta dan jumlahnya 2. Kemudian program menghitung total belanja pelanggan secara otomatis. Nah, akhirnya itu 20 juta. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan kode programnya. Nah, pada program ini menggunakan dua pagecake, yaitu com toko model dan com toko service. Nah, pada kelas produk, kelas ini digunakan untuk menyimpan data produk. Nah, di dalam kelas ini terdapat dua atribut, yaitu atribut nama dan atribut harga. Pada atribut nama menggunakan tipe data string yang digunakan untuk menyimpan nama produk, sedangkan atribut harga digunakan untuk menyimpan harga produk yang bertipe data integer. Nah, saya menggunakan akses modifier privat agar data lebih aman dan tidak bisa diakses langsung dari luar. Karena atribut dibuat privat, maka saya menggunakan getter dan setter. Nah, metode setter digunakan untuk mengisi nilai ke atribut. Nah, metode getter digunakan untuk mengambil atau menampilkan nilai atribut. Hal yang sama juga pada atribut harganya. Selanjutnya ke kelas transaksi yang ada pada package com toko service. Di dalam kelas ini terdapat metode hitung total. Nah, metode hitung total ini digunakan untuk menghitung total belanja pelanggan. Jadi logikanya yaitu harga produk dikalikan dengan jumlah barangnya. Selanjutnya yaitu terdapat kelas main. Nah, pada kelas main ini import digunakan agar kelas main bisa menggunakan pas produk dan kelas transaksi. Nah, di sini saya membuat objek produk dari kelas produk. Selanjutnya saya mengisi data produk menggunakan setter. Artinya produk yang digunakan adalah laptop dengan harga 10 juta. Kemudian variabel jumlah yang digunakan untuk menentukan banyak barang yang dibeli. Selanjutnya ada objek transaksi yang dibuat untuk memanggil metode hitung totalnya. Selanjutnya ada program yang menghitung total belanja yang berdasarkan harga produk dan jumlah barangnya. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan semua data, yaitu data produk, harga, jumlah, serta totalnya. Jadi alur programnya itu dimulai dari membuat data produk, menentukan jumlah barang, menghitung total belanja, lalu menampilkan hasil transaksinya ke layar. Alasan menggunakan kelas produk
agar data produk tersimpan dengan rapi. Saya juga menggunakan kelas transaksi agar proses perhitungan dipisahkan dari produk sehingga program lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Selain itu, saya menggunakan getter dan setter untuk menerapkan encapsulation. Selanjutnya, soal yang keempat atau yang terakhir, saya akan menjelaskan program aplikasi desktop input data produk yang menggunakan Java GUI dan OOP. Nah, program ini memiliki fungsi untuk menginput nama produk, menginput harga produk, menghitung diskon, dan menampilkan hasilnya ke dalam aplikasi desktop. Adapun struktur page check-nya ada 3, yaitu page check model, service, dan view. Nah, sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Sini user diminta untuk menginput nama produknya. Misalkan saya inputkan baju. Lalu harganya misalkan 3 juta. Nah, sini saat saya klik proses, maka program otomatis akan menghitung harga diskon dan menampilkan hasilnya. Nah, sini nama baju harga 3 juta. Nah, harga diskon yang akan dibayar yaitu 2.700.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode programnya. Nah, pertama saya akan menjelaskan kelas produk. Pada kelas produk ini digunakan untuk menyimpan data produk. Nah, di dalam kelas ini terdapat dua atribut, yaitu atribut nama yang bertipe string dan atribut harga bertipe double. Atribut nama digunakan untuk menyimpan nama produknya, sedangkan atribut harga digunakan untuk menyimpan harga produknya. Di sini saya menggunakan akses modifier privat agar datanya itu lebih aman dan tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Jadi konsep ini itu disebut encapsulation dalam OOP. Selanjutnya yaitu method setter yang digunakan untuk mengisi nilai atribut pada nama. Selanjutnya saya menggunakan method getter yang digunakan untuk mengambil nilai atribut nama. Hal yang terjadi juga pada atribut harganya menggunakan method setter dan method getter untuk mengambil atribut harganya. Dan di sini menggunakan metode tampil data yang digunakan untuk menampilkan data produk dalam bentuk teks. Selanjutnya yaitu pada kelas produk service. Kelas produk service ini digunakan untuk proses perhitungan diskonnya. Nah, di sini menggunakan untuk menghitung harga setelah diskon. Jadi logikanya itu ini berarti harganya dikurangi diskon sebesar 10%. Contohnya harga 10 juta, nah diskonnya itu 1 juta sehingga hasil akhirnya itu menjadi 9 juta. Nah, diskon 10%. Nah, selanjutnya kita ke kelas main pada page.com/view. Nah, kelas mainframe ini digunakan untuk membuat tampilan GUI aplikasinya. Nah, kelas ini menggunakan inheritance dari JFrame agar dapat membuat window desktopnya. Nah, pada kode program ini menggunakan beberapa import, yaitu untuk mengambil library GUI dari Java Swing-nya. Nah, pada JFrame-nya ini digunakan untuk membuat Windows aplikasinya. Nah, sedangkan JLabel-nya ini digunakan untuk menampilkan teks. JText file ini digunakan untuk input data, sedangkan JButton ini digunakan untuk membuat tombolnya. Pada JLabel ini digunakan untuk menampilkan teks pada GUI, sedangkan
menggunakan JText filenya ini digunakan untuk menerima input dari user. JButton ini digunakan untuk tombol proses, digunakan sebagai tombol proses. Selanjutnya pada bagian ini konstruktor mainframe-nya yang otomatis akan dijalankan saat objek mainframe-nya dibuat. Selanjutnya pada bagian ini digunakan untuk memberi judul window aplikasinya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini akan menampilkan aplikasi produk judulnya. Selanjutnya pada bagian ini digunakan untuk mengatur ukuran window-nya agar tidak terlalu besar. Pada set default close operation ini digunakan agar program berhenti saat window-nya itu ditutup seperti hal yang saya lakukan tadi. Selanjutnya, set pada bagian ini membuat label dengan teks nama produk. Nah, yang ini untuk mengatur posisi dan ukuran tabelnya. Jadi 20 pertama itu adalah posisi X, 20 kedua itu posisi Y, dan 100 itu lebarnya dan 30 itu tingginya. Selanjutnya yang pada baris ini menambahkan label ke dalam JFrame-nya. Begitupun dengan kode program yang sama. Selanjutnya ada btn process new button atau membuat tombol prosesnya. Nah, pada bagian ini itu untuk mengatur posisi tombolnya sama seperti hal tadi. Nah, di sini menambahkan tombol JFrame-nya. Harusnya ini membuat label untuk menampilkan hasil outputnya. Sini mengatur posisi output hasilnya. Dan selanjutnya menambahkan label hasil ke JFrame-nya. Pada bagian ini btn prosesnya itu digunakan untuk mendeteksi aksi saat tombol proses diklik. Nah, selanjutnya pada bagian ini menggunakan override. Di sini menggunakan pada bagian ini metode ini akan dijalankan saat tombol ditekan. Dia membuat objek produk dari kelas produk. Sini mengambil input nama dari JText filenya lalu menyimpannya ke objek produk. Sini mengambil input harga lalu mengubahnya dari string menjadi double. Sini membuat objek service untuk memanggil metode hitung diskon. Sini digunakan untuk menghitung harga setelah diskon. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil ke JLabel-nya. HTML-nya ini digunakan agar outputnya itu bisa tampil dalam beberapa baris. Nah, sini menampilkan nama produk, menampilkan harga, serta menutup HTML-nya. Pada bagian ini, pada kode program ini digunakan agar window GUI-nya itu tampil di layar. Dan pada bagian ini metode utama programnya. Nah, mainframe ini digunakan untuk menjalankan GUI aplikasinya. Jadi alur programnya itu dimulai dari user menginput nama dan harga produk, kemudian saat tombol proses ditekan, proses membaca data dari JText filenya. Setelah itu data disimpan ke objek produk menggunakan setter. Lalu kelas produk service-nya itu menghitung harga setelah diskon menggunakan metode hitung diskon. Terakhir, hasilnya ditampilkan ke dalam GUI menggunakan JLabel. Nah, alasan saya menggunakan struktur program seperti ini adalah agar program lebih rapi, mudah, dan
dapat dikembangkan lagi ke depannya. Nah, pada program ini saya menggunakan beberapa konsep OOP seperti class, object, batch cake, encapsulation, inheritance, GUI Java Swing, dan event handling. Jadi dengan konsep tersebut program menjadi terstruktur dan fungsi step class-nya menjadi lebih jelas. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.